Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Arbati Amalia, dengan dua rekan lainnya yaitu Farul Sulaiman dan Yudi Oktaviani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perencanaan kurikulum. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman agar bisa memahami materi yang akan kami berikan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Omar Hamalik yakni suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar belajar, serta penelaahan, keefektifan, dan kebermanfaatan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah ke tujuan yang akan diharapkan. Selanjutnya, tujuan perencanaan kurikulum. Tujuan perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Beberapa keputusan harus dibuat ketika merencanakan kurikulum dan keputusan tersebut harus mengarah pada spesifikasi berdasarkan kriteria. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum. Pada pendekatan yang bersifat administrative approach, kurikulum direncanakan oleh pihak atasan, kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi, from the top down dari atas ke bawah atas inisiatif administrator. Dalam kondisi ini, guru-guru tidak dilibatkan. Mereka lebih bersifat pasif yaitu sebagai penerima dan pelaksana di lapangan. Semua ide, gagasan, dan inisiatif berasal dari pihak atasan. Sebaliknya, pada pendekatan yang bersifat grassroots approach, yaitu yang dimulai dari bawah, yakni dari pihak guru-guru atau sekolah-sekolah secara individual dengan harapan bisa meluas ke sekolah-sekolah lain. Kepala sekolah serta guru-guru dapat merencanakan kurikulum atau perubahan kurikulum karena mereka melihat kekurangan dalam kurikulum yang berlaku. Mereka tertarik oleh ide-ide baru mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya di sekolah mereka untuk meningkatkan mutu pelajaran. Berikutnya, kita akan membahas terkait karakteristik perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum tersebut sebagai berikut. Pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia. Kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasi unsur esensial belajar mengajar efektif. Ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan siswa untuk membantu siswa tersebut menuju kehidupan yang baik. Keempat, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Kelima, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Jika tidak, persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiktif. Keenam, dalam perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum, yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kurikulum. Ketujuh, berbagai jenjang sekolah, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Untuk itu, perlu direfleksikan organisasi dan prosedur secara bervariasi. Berikutnya, kita akan membahas asas perencanaan kurikulum. Fungsi asas atau landasan kurikulum adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Apa yang akan terjadi seandainya sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh? Tentu saja bangunan itu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu disusun fondasi yang kukuh. Layaknya membangun sebuah gedung, maka menyusun sebuah kurikulum juga harus didasarkan pada fondasi yang kuat.
Kesalahan menentukan dan menyusun fondasi kurikulum berarti kesalahan dalam menentukan kebijakan dan implementasi pendidikan. Asas perencanaan kurikulum disusun berdasarkan sebagai berikut. Pertama, objektivitas. Maksudnya, perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan. Kedua, asas keterpaduan. Maksudnya, perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian. Ketiga, asas manfaat. Perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Keempat, efisiensi dan efektivitas. Maksudnya, perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu, juga efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan. Kelima, asas kesesuaian. Maksudnya, perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga kependidikan, juga kemampuan iptek dan perubahan atau perkembangan masyarakat. Keenam, asas keseimbangan. Maksudnya, perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta kemampuan dan program yang akan dilaksanakan. Ketujuh, asas kemudahan. Maksudnya, perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kedelapan, asas berkesinambungan. Maksudnya, perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahap-tahap dan jenis dan jenjang satuan pendidikan. Kesembilan, pembakuan. Maksudnya, perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan, sejak dari pusat, provinsi, kabupaten, atau kota madya. Asas ke-10, mutu. Maksudnya, perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu, sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara. Berikutnya, kita akan membahas terkait tahap perencanaan kurikulum. Menurut Harni Lazid dalam bukunya Pengembangan Kurikulum yang mengemukakan bahwa kegiatan pengembangan kurikulum tingkat lembaga dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama, perumusan tujuan institusional. Dalam tujuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan suatu lembaga pendidikan tertentu, misalnya SMP, SMU, dan lain-lainnya, merupakan hal-hal yang harus diperhatikan bagi para fungsi lembaga pendidikan sendiri. Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan dalam merumuskan tujuan institusional sekurang-kurangnya ada 3 sumber yang penting, yaitu tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pandangan atau harapan masyarakat dan dunia pekerjaan, harapan lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, tahapan pengembangan setiap bidang studi. Maksudnya, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi ini harus meliputi pertama, merumuskan tujuan kurikuler, kedua, merumuskan tujuan pengajaran, ketiga, menetapkan pokok bahasan atau subpokok bahasan, keempat, menyusun garis-garis besar program pengajaran, kelima, menyusun pedoman khusus. Selanjutnya, pengembangan program pengajaran di kelas. Maksudnya, pengembangan program pengajaran di kelas, khususnya di Indonesia, bertolak dengan suatu dasar konsep sistem. Secara sederhana, sistem itu mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, harus terdapat tujuan. Kedua, harus terdapat bahan atau isi. Ketiga, harus terdapat metode. Keempat, harus terdapat alat-alat yang mendukung. Kelima, harus terdapat evaluasi. Dan terakhir, harus terdapat proses. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Secara umum, sebuah perencanaan kurikulum yang realitas disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini.
Prinsip pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman para peserta didik. Prinsip kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan keputusan tentang konten atau isi dan proses. Prinsip ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan tentang berbagai isu-isu dan topik. Prinsip keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Prinsip kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai level atau tingkatan. Prinsip keenam, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Kerangka kerja perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum, diperlukan adanya kerangka kerja secara umum agar perencanaan kurikulum tersebut dapat tersusun secara sistematis dan terorganisasi dengan baik. Berdasarkan pemikiran dan teori Tyler, Henrik, Edward King, dan Robert Harnack, kerangka kerja perencanaan kurikulum dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, fondasi. Pendidikan berdasarkan 3 daerah fondasi yang luas, yaitu filsafat, sosiologi, dan psikologi yang berhubungan dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Perencanaan kurikulum berhubungan dengan fokus spesifik dari subjek daerah fondasi tersebut. Kedua, tujuan atau goals. Area yang paling luas dari kerangka kerja kurikulum adalah definisi tujuan pendidikan secara menyeluruh. Berdasarkan 3 daerah fondasi tadi, tujuan umum menyajikan tujuan yang dikembangkan pada berbagai jenjang wilayah, nasional, provinsi, kabupaten, atau kota madya, dan masyarakat luas. Rumusan tujuan tersebut merefleksikan tingkat atau daerah satu dengan yang lainnya. Tingkat nasional memberikan petunjuk bagi pengembangan lokal, begitupun sebaliknya. Ketiga, general objectivities. Tujuan umum menyajikan berbagai tujuan yang mengalihkan kegiatan belajar mengajar sejalan dengan tingkat perkembangan siswa, dari anak-anak sampai dewasa, sehingga program pendidikan pun sejalan dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Keempat, decision screen. Guru atau pihak perencana kurikulum perlu mempertimbangkan 5 daerah yang akan mempengaruhi keputusan mereka, yaitu karakteristik siswa yang menggunakan kurikulum tersebut, refleksi prinsip-prinsip belajar, sumber-sumber umum penunjang, jenis pendekatan kurikulum, terpisah, terkorelasi, dan sebagainya, serta pengorganisasian pengelolaan disiplin spesifik yang digunakan dalam perencanaan situasi belajar mengajar. Yang kelima, ada komponen perencanaan kurikulum, di mana komponen ini terdiri atas perumusan tujuan belajar atau hasil tujuan yang digunakan. Selanjutnya, konten yang terdiri atas fakta dan konsep yang berhubungan dengan tujuan, kegiatan yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan, sumber-sumber yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan, dan juga alat pengukuran atau evaluasi untuk menentukan derajat pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, komponen perencanaan kurikulum. Secara umum, dalam perencanaan kurikulum harus dipertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajaran, dan lingkup pengetahuan menurut hierarki keilmuan. Siswa dengan karakteristik tersebut memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau terjun ke dunia kerja serta masyarakat. Konten atau isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi bahan kajian dan juga mata pelajaran. Isi kurikulum adalah mata pelajaran pada proses belajar mengajar, seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan mata pelajaran. Pemilihan isi menekankan pada pendekatan mata pelajaran atau pendekatan proses. Untuk itu, terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan isi kurikulum ini, yaitu signifikansi, validitas, relevansi sosial, utility atau kegunaan, learnability, dan juga minat. Poin ketiga, aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan aktivitas yang diberikan pada pembelajar dalam situasi belajar mengajar. Aktivitas belajar ini didesain agar memungkinkan siswa memperoleh muatan yang ditentukan, sehingga berbagai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dari maksud dan tujuan kurikulum, dapat tercapai dengan baik. Kemudian poin 4 ada sumber. Sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan seperti buku dan bahan tercetak, perangkat lunak komputer, film, dan
animasi dan proyektor, CD room interaktif, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi atau penilaian dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Dari evaluasi ini diperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa dan pelaksanaan kurikulum oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam pelaksanaan evaluasi ini, terdapat banyak instrumen pengukuran yang dapat dipergunakan oleh pendidik, antara lain tes standar, tes buatan guru, sampel hasil karya, tes lisan, observasi sistematis, wawancara, kuesioner, daftar cek dan skala penilaian, kalkulator anekdotal, serta sesiogram dan juga pelaporan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai perencanaan kurikulum. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan chat di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.